Wandani, Bante, saya mau nanya Bante, kalau dari Theravada ya, pandangan Theravada, eh, untuk apakah orang yang meninggal pada saat ini langsung ada kelahiran kembali atau ada jangka waktu tertentu, Bante? Makasih Bante. Ya, sebetulnya bukan hanya Theravada, Mahayana juga begitu. Hanya munculnya konsep atau pengertian bahwasanya setelah orang meninggal itu berada dalam alam antara dulu. Itu setelah agama Buddha berkembang di sebagian tempat, beberapa tempat yang punya cara pandang sedemikian rupa sudah. Dan itu berbaur, menyatu, dan menganggap itu adalah yang agama Buddha. Banyak sekali tata tradisi setempat itu diserap oleh kegiatan keagamaan Buddha oleh masyarakat setempat itu. Ya, masyarakatnya yang punya tradisi yang sedemikian rupa. Oleh karena mereka Buddhis, mereka menyatukan antara tradisi dengan agama Buddhanya. Dan mereka lama-kelamaan sudah tidak tahu mana yang ajaran Buddha, mana yang tradisi. Begitu. Jadi seperti misalnya misalnya Jilaihut begitu ya, yang disebut Maitreya atau Fansuim, Fanjin yang menjadi sosok wanita, ya. Semuanya itu adalah karena peranan tradisi setempat. Buddha Maitreya kalau di awalnya di daerah Afghanistan, di daerah Pakistan, India Utara, seorang lelaki gagah tidak duduk sambil angkat kaki satu, perutnya buncit sambil ketawa. Ya. Dan ini bukan mencela begitu, oleh karena tradisi setempat mengkonsepkan kebudayaan itu sebagai sosok yang telah nyaman segala-galanya, sehingga dengan badan yang gemuk besar itu menunjukkan kemakmuran, tertawa menunjukkan kebahagiaan, duduk santai menunjukkan kenyamanan. Nah, bukan mencela, tetapi itu adalah mereka punya ini. Kembali pada pertanyaan, apakah bukan di tradisi Theravada, melainkan juga Mahayana punya pengertian setelah meninggal itu langsung terlahir. Berarti pada saat ini meninggal, pada saat ini juga terlahir kembali ya? Iya, tidak ada waktu jeda. Maaf Bante, saya menyela sedikit. Ya. Kenapa pertanyaan ini datang dari saya? Beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya maybe setengah bulan yang lalu ya, pas saya ada ini diajak teman dengerin dengerin Dhamma ya. Di situ tetapi praktisinya mungkin beda ya, Bante ya, bahwasanya proses kematian itu ya kalau dari apa yang disampaikan itu
ada step-stepnya sih. Jadi kesadaran itu akan benar-benar hilang ya. Itu kemungkinan pada hari ketiga. Jadi ada step 1 sampai step 8 ya. Jadi ada beberapa step ya di mana lebih ke ini ya, unsur tubuh kita itu yang melerai, dimulai dari padat ya sampai step ke-8 dan itu akan butuh waktu sekitar sampai 3 hari dengan akan adanya tanda misalkan keluar darah dari hidung, yang itu menunjukkan bahwasanya benar-benar kesadaran itu udah hilang. Jadi kalau based on apa yang disampaikan, ketika meninggal itu kesadaran itu masih ada. Memang secara unsur di tubuh itu udah mulai melerai. Boleh saja uraian seperti itu. Hanya kalau dia sampai menghitung secara waktu sampai hari ketiga begitu, dasarnya itu medis atau dasarnya dari apa harus perlu diketahui dulu ya. Soalnya nggak usah 3 hari, 3 jam saja sudah mati total. Setelah dikasih formalin. Begitu meninggal dikasih formalin langsung ini ya. Tidak usah menunggu 3 hari. Jadi kalau based on the tradition, mereka itu nggak pakai formalin. Jadi badan itu akan mengeluarkan bau ketika pada hari ketiga. Apa namanya ini konsep tentang kematian itu apa? Ya, konsep tentang kematian. Apa namanya ini? Terpisahnya atau terpisahnya batin dari jasmani. Ya. Pecahnya kandha. Pecahnya kandha itu artinya ya tidak bersatu lagi. Batin bersarang di jasmani. Pecahnya itu artinya ya terpisahnya itu juga. Jadi itu kapan? Ya setelah winyana itu tidak mampu untuk muncul dan padam di jasmani itu lagi. Nah, itu disebut dengan kematian. Ya, tentang kepastian waktu, apakah harus sampai sekian hari, sekian jam, dan sebagainya. Secara detailnya bagaimana itu saya rasa di Buddhis tidak dirinci berapa hari, bagaimana begitu. Jadi kalaupun misalnya, ya itu agak beda dari pertanyaannya, penjelasannya itu. Soalnya kalaupun misalnya 3 jam setelah dokter menyatakan mati, itu sesungguhnya masih ada winyana katakanlah ya. Ya secara medis dinyatakan mati, secara naturalnya masih ada winyana di tubuh itu dan tubuh itu belum mati. Dan masih hidup. Meskipun medis menyatakan mati. Nah, apa namanya cuti winyananya kapan? Ya 3 jam setelahnya itu. Setelah secara medis dinyatakan mati itu. Nah, begitu. Jadi saat kapan? Saat winyana sudah tidak mampu berada di tubuh itu. Tapi winyana di sini bukan winyana yang utuh, yang tunggal, yang nantinya kalau sudah tidak bisa berada di sini, nanti dia akan pindah kemana? Tidak ada yang pindah. Ini yang lebih penting. Tidak ada yang berpindah, winyana tidak berpindah. Winyana tidak mampu muncul di tubuh itu lagi karena kondisi tubuh sudah tidak mampu untuk menopang kemunculan winyana. Winyana yang padam terakhir selesai itu tidak ada kemunculan winyana lagi sudah.
Tetapi winyana yang sudah padam terakhir itu ada kekuatan yang disebut karma itu yang mengkondisikan winyana di situasi yang lain. Tapi bukan winyana yang sama yang ini, yang berpindah. Nah ini yang itu lebih perlu untuk dipahami. Lebih dari itu bahwa kata sambawesi atau alam antara antara bawa itu tidak ada. Antara bawa misalnya di mana dulu dikumpulkan di mana dulu begitu, atau itu berada di alam sementara apa dulu begitu ya. Nah, itu tidak dikenal di dalam agama Buddha. Kalaupun dikenal, nah itu dalam konteks yang berbeda, yaitu misalnya antara bawa alam antara itu sewaktu terlahir menjadi manusia. Antara bawanya ada, apa itu? Selama di kandungan. Namanya antara bawa. Bawa artinya kemenjadian, antara ya antara. Antara satu kemenjadian, antara kemenjadian satu dengan kemenjadian yang lain. Ada antaranya ini. Antaranya ini apa? Ya saat dia berada dalam kandungan atau rahim ibu, saat dia berada di telur untuk hewan yang apa namanya proses kelahirannya itu melalui telur. Atau ya dengan cara-cara dengan bentuk-bentuk yang lain sesuai dengan jenis makhluknya itu. Nah itu namanya antara bawanya. Nah itu yang dimaksud dengan antara bawah. Atau antara bawah itu adalah sesungguhnya ya ini kita sedang berada dalam antara bawah. Semua makhluk sedang berada dalam antara bawah. Apa? Kehidupan sekarang ini adalah kehidupan antara kehidupan sebelum dan kehidupan yang akan datang. Sekarang menjadi manusia, besok menjadi dewa, lain hari menjadi binatang, lain hari menjadi peta, lain hari menjadi Brahma. Nah, rentang antara, jarak antara menjadi satu, ya sebelumnya menjadi apa, setelahnya menjadi apa, tengah-tengahnya itu adalah antara. Dan selalu menjadi antara. Sejauh itu belum kelahiran yang terakhir. Nah, menjadi seorang suci arahanta. Nah, alam antara yang lebih ekstrem, nah itu barangkali ada di kepercayaan yang lain juga. Jadi setelah meninggal, itu dikumpulkan dulu sampai nanti pada satu hari pengadilan, kapan juga belum tahu, hari akhir zaman. Jadi yang sudah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu sampai sekarang masih menunggu. Nggak tahu menunggunya itu ada makanan tidak, nggak tahu juga. Dia bersenang-senang atau tidak, bagaimana? Atau menderita atau bagaimana? Menunggu. Akhir zaman kapan juga tidak ada ketentuan kapan itu. Nggak tahu mana yang beruntung, mana yang merugi. Lahir di zaman 10.000, 50.000 tahun yang lalu, atau lahir di dekat-dekat akhir zaman, supaya menunggunya nggak perlu lama-lama di alam antara itu. Nah itu satu pemahaman tentang kehidupan setelah kematian yang disebut apakah ada alam antara
ya ataukah tidak. Nah, dalam Buddhis tidak mengenal antara bahwa itu. Begitu meninggal langsung terlahir. Kecuali sumber atau apa namanya, bibit untuk terlahir itu sudah tidak ada. Bibitnya itu berupa apa? Ya berupa karma itu. Nah, sehingga dalam agama Buddha ini yang namanya karma memang diajarkan untuk melakukan karma yang baik. Tapi Sang Buddha tidak selesai sampai di situ. Untuk berbuat baik, ya berbuat baik, ya itu sudah beragama Buddha. Tapi justru agama Buddha itu punya ajaran utama adalah untuk memotong karma supaya tidak terlahir lagi. Hanya untuk para awam masih merasa sayang kalau saya hidup ini setelah mati nggak lahir lagi. Wah, nanti ini apa namanya, terus saya akan bagaimana nanti kalau saya nggak lahir lagi? Akan menderita, akan bahagia, atau akan bagaimana? Kalau saya tidak lahir lagi, nanti saya nggak sempat pacaran lagi. Nggak sempat makan enak lagi. Cara pandangnya sudah jauh berbeda. Dan karena cara pandang berbeda inilah sehingga berbeda tingkatan ya, maksudnya bukan berbeda variasi, tapi berbeda tingkatan. Sering ya kita umat Buddha sendiri ya belum berani hati untuk menyatakan mau lepas dari penderitaan secara total. Gitu ya. Ada? Ya, Bante, boleh saya ini enggak ya summary? Berarti ketika medis menyatakan bahwasanya orang tersebut sudah meninggal dunia, belum tentu winyanya, kesadarannya itu sudah lenyap. Ya, bisa jadi. Bisa nggak inline gitu ya, Bante? Bisa jadi belum lenyap, bisa jadi sudah lama lenyap. Iya, Soalnya medis sendiri juga masih kontroversi antara satu dengan yang lain. Saat meninggal itu saat jantung berhenti berdetak, atau saat saraf-saraf ini tidak menjadi wadah, menjadi media dalam munculnya winyana. Saraf di sini utamanya ya saraf otak. Dan sesungguhnya bukan hanya saraf otak, termasuk saraf sumsum tulang belakang juga. Nah, ini sisi medisnya yang masih juga kontroversial. Itu apa namanya, itu kontroversi antara satu medis juga dengan medis yang lain. Nah, ya. So ketika winyanya masih belum lenyap, itu yang akan mengimpact somehow membuat yang secara medis dinyatakan misalkan udah meninggal itu bisa merasa sakit ya. Ke dalam kondisi seperti itu biasanya sudah sangat lemah kesadarannya. Ya, hanya saraf tertentu di bagian inti, yaitu sumsum tulang belakang sampai ke otak itu aja, yang yang sensitif. Iya. So ini related dengan yang pertama. Kalau pembahasan kedua kan tadi Bante mention bahwasanya mengenai alam antara ya, Bante ya. Berarti kita ini kan punya tradisi ya, Bante ya, kepercayaan lah ya, bahwasanya
dalam 7 hari ya sampai 49 hari itu kita diminta melakukan kebajikan. Iya. Apakah bisa disimpulkan kebajikan yang dilakukan itu adalah ketika yang bersangkutan meninggal dan dia dilahirkan di alam yang rendah, dengan kebajikan yang kita lakukan bisa membantu mungkin memperpendek masanya di alam yang rendah dalam rentang waktu 49 hari. Ya, sesungguhnya itu adalah urusan yang sesuatu yang patut dilakukan kepada sosok yang patut menerima. Dan juga berkaitan dengan hati, rasa, emosional pihak-pihak yang ditinggalkan. 3 hari setelah meninggal, 7 hari setelah meninggal, 49 hari setelah meninggal, 100 harinya mungkin, ya 1 tahunnya, ya sampai 3 tahun, ya. Terus kemudian setelah itu, nggak perlu ada lagi misalnya. Nah itu adalah bagaimana untuk memberikan layanan secara emosional kepada pihak yang ditinggalkan, termasuk bagi yang meninggal juga terkait sedikit atau banyaknya. 7 hari ya setelah perpisahan, 3 hari 7 hari setelah perpisahan masih ada ya pengingatan. Terlepas dari dikatakan bahwa yang meninggal itu belum ke alam mana, masih berkeliaran, berkitar di rumah begitu ya. Nah itu adalah kepercayaan setempat. Ya kepercayaan setempat yang apakah itu jelek, ya tidak jelek. Terlepas dari itu benar salahnya bagaimana ya bukan menjadi ukuran. Soalnya yaitu adanya kepercayaan seperti itu 3 hari, 7 hari, 49 hari masih berkitar di sekitaran rumah ya. Jadi pihak yang berduka, yang ditinggal perlu semacam sungkan, perlu segan, perlu menghargai ya dengan mengenakan pakaian perkabungan, tidak pakai perhiasan, tidak pergi pesta, tidak pergi hura-hura, tidak pergi ngerumpi di tetangga, jagong dan sebagainya. Ya merasa berkabunglah siapa yang meninggal itu. Kalau sampai tidak bersikap begitu, tidak bertindak begitu, masyarakat lingkungan itu akan mencela keluarga itu, orang itu. Ini kayak orang nggak tahu budi saja. Kemarin orang tuanya meninggal, sekarang sudah pesta ramai hura-hura. Nah, sudah pergi ke mana-mana, sudah pakai pakaian yang ya seperti orang tidak berbelasungkawa atau merasa kehilangan. Tidak pantas juga. Hanya untuk menandaskan ini semua, untuk merawat itu semua, ada semacam konsep-konsep yang dimasukkan, yaitu apa? Arwahnya masih berkitaran di sekitaran sini loh. Ya itu adalah upaya-upaya untuk orang itu bisa terarah ke nilai-nilai kebaikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsungnya. Ya. Terima kasih Bante. Boleh satu pertanyaan lagi Bante? Silakan. Bante, ini related ke Atasila. Misalkan saya ya Bante ya, saya ini kan bekerja ya untuk melakukan Atasila itu kan mungkin sila ke-7, ke-8 itu agak susah ya Bante ya.
Ya, make paham, up ya Bante ya. paham, paham. Terus duduk di tempat yang tinggi. Somehow kan di kantor kan Ya, tempat duduk ya, kita itu kan agak mewah ya Bante ya, 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 ya. kursinya. Heeh. So Hmm. apakah kan biasanya kan kita itu melakukan atasila itu kan di hari-hari tertentu ya Bante ya. Hmm. So untuk kita bisa melakukannya dengan proper, kita bisa ini ya, kita bisa bisa change ke misalkan ke Sabtu Minggu gitu ya Bante ya. Boleh saja, Boleh saja ya, boleh enggak saja. bukan berarti misalkan hari ini kan kita itu kan di advice ya untuk Iya. melakukan atasila Ya, sehubungan dengan di Japgo. Ya, kalau enggak. melakukan Sabtu Minggu, Sabtu atau Minggu, apalagi Sabtu Minggunya 2 hari, jangankan 2 hari, hanya salah satu saja Sabtu atau Minggunya, itu lebih cepat kalau kita melakukan dibandingkan hari Uposatha. Hari Uposatha itu hari ke-7 atau hari ke-8. Oh. Sedangkan kalau dilakukan di tiap minggu, tiap pekan, itu hanya 7 hari saja sekali. Paham ya? Ya, paham. Ya, 1 bulan itu bisa Iya, ada bisa 5 kali ya, Uposatha. tergantung 31 Betul, hari betul. atau ya. Bukan berarti pada hari Go itu merupakan hari yang lebih better, enggak ya. Berarti setiap hari itu sebenarnya hari yang baik ya Bante ya. Tergantung Itu enggak dengan available. Hari Uposatha, mengapa hari Uposatha? Oleh karena yaitu supaya memudahkan orang untuk mengenali ini adalah hari Uposatha. Yaitu bulan purnama dan bulan sabit. Sudah mulai berapa hari lagi ini mau sabit atau mau purnama. Ada tandanya, orang bisa secara gampang untuk mendengarai ini datang sudah dekat hari Uposatha. Nah, tapi kalau kita sudah ada sistem penanggalan tersendiri, sudah hari sendiri, 7 hari, ya terpatok, ya it's okay. Tidak usah takhayul dengan hari Uposatha yang lebih sakral, lebih apa bagaimana. Ya memang untuk komunitas tertentu perlu kebersamaan, perlu apa, dengan satu komunitas yang besar gitu ya, rame-rame beruposatha di hari yang sama, memang itu menjadi satu warna tersendiri. Tetapi ya sejauh itu tidak bisa dibentuk begitu. Ya masing-masing melaksanakan ya tiap minggu sekali, tiap pekan sekali, pilih hari Sabtunya atau hari Minggunya ya. Ada yang kalau hari Minggu itu malah tidak leluasa, Bu. Soalnya hari kondangan. Ya. Jadi seleluasanya. Iya. Soalnya sering terbentur Bante. Kita kan banyak traveling kan, karena kerja kan somehow harus visit daerah kan. Betul. Ya, kalau terbentur misalnya dengan harus berhias, harus duduk di tempat yang mewah karena memang posisinya tertentu begitu, harus duduknya seperti itu gitu ya. Nanti kalau sebagai manajer atau sebagai direkturnya duduknya di kursi yang saya ketemu siapa ini, bingung orang-orang. Nanti kalau katakanlah pihak atasan begitu ya. Nah, masih ada atasannya lagi, misalnya komisarisnya atau apanya datang, kamu duduknya apa ini? Nah, kamu apa-apaan ini? Ya bisa membuat keanehan tersendiri dan membuat permasalahan tidak usah seperti itu, kecuali ya kita sudah menjadi ownernya begitu ya, ya enggak apa-apa. Ada seorang yang kaya raya, pemilik bookstore terkenal sekali di Thailand. Zaman dulu 20-30 tahun yang lalu. Zaman sekarang buku sudah tidak begitu terkenal dulu.
Dulu buku-buku itu, toko buku itu, oh sangat ini. Pemiliknya itu, kakek tua itu kemana-mana pakai pakaian yang sederhana sekali. Bahkan boleh dikatakan cenderung lusuh. Ya, sudah luntur-luntur gitulah. Dan bersepeda kuno begitu. Nah, apa namanya, masuk gitu ya, bookstore-nya gede sekali, banyak cabang. Ya, Duong Kemon namanya. Itu kalau itu kata Duong Kemon DK begitu ya. Orang Thai itu khususnya Bangkok sudah kenal semua. Pemiliknya itu sederhana sekali. Orang yang datang berkunjung tidak tahu kakek tua yang bersepeda, parkir sepeda itu adalah ownernya.